Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Analisis Jurnal PAUD. Di sini saya menganalisis jurnal nomor 3 dengan link jurnal sebagai berikut. Yang berjudul Pendidikan Karakter Anak Usia Dini melalui Sastra Klasik Fabel versi daring. Dengan poin-poin yang akan dianalisis sebagai berikut. Yang pertama itu ada judul. Dalam jurnal yang berjudul Pendidikan Karakter Anak Usia Dini melalui Sastra Klasik Fabel versi daring, judul ini sudah sangat mencerminkan isi artikel karena sesuai dengan kupasan teori-teori yang relevan yang ada dalam jurnal tersebut. Dan pada judul artikel ini juga, jumlah kata pada artikel jurnal ini sebanyak 11 kata dan tidak menggunakan kata klise karena judulnya sudah sangat jelas. Yang kedua itu ada penulis. Dalam artikel jurnal ini nama penulisnya sudah lengkap tetapi tidak memiliki gelar sehingga bisa memudahkan untuk melakukan identifikasi. Yang ketiga ada korespondensi. Dalam artikel jurnal ini nama penulis tidak dilengkapi dengan gelar tapi sudah dilengkapi dengan alamat korespondensi jurnal seperti adanya volume 3 edisi 1 tahun 2019 halaman 39-54 dengan nama jurnal Obsesi dan judul jurnal Pendidikan Anak Usia Dini dan alamat doi. Yang keempat itu ada abstrak. Dalam artikel jurnal ini terdapat paparan singkat tentang tujuan penelitian, di mana untuk mengeksplorasi nilai-nilai karakter dalam fabel media daring di Indonesia. Selain itu juga berisi paparan singkat tentang metode penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik non-interaktif, dengan melakukan pembacaan intensif pada fabel dan melakukan pencatatan secara aktif dengan metode analisis isi. Selain itu juga, abstrak tersebut ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak tersebut ditulis dalam satu alinea dalam jumlah kata yang sesuai dengan kelaziman, yaitu 131 kata. Yang kelima itu ada kata kunci. Dalam artikel terdapat kata kunci yaitu fabel, karakter, dan anak usia dini, di mana kata kunci itu berisi konsep penting yang akan dibahas, sehingga pembaca mendapat pemahaman atau pengetahuan yang baru. Yang keenam itu ada pendahuluan. Dalam artikel jurnal ini, pada bagian pendahuluan telah berisi paparan tentang pendidikan karakter anak usia dini yang menggunakan media dalam membentuk karakter antara lain sastra. Nah, bentuk karakter sastra yang paling tepat digunakan dalam pembentukan karakter anak usia dini adalah sastra klasik jenis fabel yang dapat diakses secara daring. Tak hanya itu juga, penulis telah menjelaskan latar belakang penelitian dengan mencantumkan teori-teori yang berkaitan secara valid. Yang ketujuh itu ada hasil riset. Dalam pemaparan hasil penelitian dalam jurnal ini, dijelaskan secara detail bahwa dengan metode yang digunakan, peneliti dapat memuai hasil yang ditujukan. Tak hanya itu, pendidikan karakter-karakter yang ditemukan dalam kelima fabel ini beragam, yang didapat dari 5 fabel, dituliskan dalam bentuk tabel yang berisikan judul dan karakter yang terkandung dalam fabel. Kemudian di bawahnya dituliskan penjelasan mengenai karakter-karakter yang terdapat pada fabel. Yang ke-8 itu ada pembahasan. Dalam artikel ini, pembahasan berisikan penjelasan mengenai karakter yang terkandung pada fabel yang digunakan pada penelitian. Tetapi pada saat pembahasan itu tidak terdapat perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan pada saat itu. 9. Kesimpulan. Pada artikel ini, kesimpulan dituliskan secara singkat dan jelas yang berkaitan dengan masalah peneliti yang telah dirumuskan, tetapi tidak menyertakan saran untuk penelitian selanjutnya. 10. Ucapan terima kasih. Di dalam artikel jurnal ini terdapat kalimat terima kasih dari peneliti yang diberikan kepada pihak yang telah membantu menyelesaikan artikel ini. Yang terakhir itu ada daftar pustaka. Dalam artikel ini untuk penulisan daftar pustaka menggunakan model citasi APA yang biasa disebut American Psychological Association. Kekurangannya, semua daftar pustaka yang dicantumkan pada artikel ini diterbitkan pada tahun lampau atau pada tahun yang sudah lama.